Kan semuanya ya. Namanya? Bisa digedein sih kayaknya. Tes. Satu mang kecil. Nyalain aja yuk. Tas. Ini dari depan nih. Sorry ya, Bapak Ibu ya. Ini benar. Itu belum tuh. Yang sana belum. Sana belum. Mati. Itu belum. Ah udah. Lain belakang belum. Oke, selamat sore semuanya. Sore, tidak ngantri ya? Nikmat ya. Itulah kenapa kita membatasi orang baru untuk sementara waktu ya. Kita memang agak membatasi orang baru sampai agak kondusif ya. Kalau pagi masih ngantri lama ya, masih ngantri sampai jam 12 masih ngantri. Ya, nanti bisa 4 sesi, bisa 3 sesi ya. Tambah berantemnya kalau jam 8 kurang. Nah, Bapak Ibu terlalu damai hidupnya, ingin mencari adrenalin ya, boleh datang jam 8 kurang. Ada aja masalahnya, saya bingung. Ada aja tiap hari masalahnya beda-beda. Kenapa? Oh. Kalau kita sampai orang kesini tuh biasa jam 6 udah ngantri, setengah 6 udah ngantri ya. Ada saksi matanya, masih gelap udah pada ngantri di depan, saya nggak tahu ngapain. Saran saya datangnya di atas jam 12, di atas jam 2 lah. Memang saya nggak mau bilang, cuma ini kayak udah sepi banget ya, nggak santai banget. Kita bilang datanglah jam 2 ke atas ya, boleh. Apalagi kalau hujan pasti sepi ya. Tadi begitu hujan, ini rame kan? Hujan, ini pulang datang masuk cuma setengah. Orang masuk santai ketika mau ngantri, ternyata langsung masuk kayak gitu. Nah ini semua masuk semua kan? Enak. Kalau hujan pasti sepi, ya sampai malam agak sepi biasanya aja. Oke, ini nggak ada yang baru ya di sini ya? Nggak ada ya? Oke, jadi ini kita nggak usah bahas ya, nggak penting. Tapi kita sekarang mengurangi orang sampai di bawah 500 ya. Jadi orang baru kita tahan dulu. Kita nunggu orang yang udah sembuh nggak balik lagi ya. Biasanya yang sembuh-sembuh ini kalau di cabang lain sih, mereka terapi sebulan 2 bulan ya sembuh, nggak balik lagi. Ya pensiun dia. Sampai sakitnya kambuh lagi baru balik lagi. Betul. Saya pernah ketemu di Muarakaran, dia terapi 7 bulan. Lalu dia 7 bulan dia terapi kakinya sakit kan. Oh udah sembuh tuh, tapi tetap terapi rajin. Bulan ke-8 dia skip terapi sebulan, kembali lagi. Bulan ke-9 terapi lagi ya kayak gitu, sembuh lagi ya kayak gitulah. Tergantungan. Enggak juga, gaya hidupnya tergantung juga. Kalau bisa jaga gaya hidup, nah itu bisa tuh. Tapi biasanya orang susah ya. Ini pun terapi di sini karena habis terapi makan gorengan ya. Jadi saya ngobrol sama orang, bapak ini ya, wah habis terapi makanya gorengan. Mentang-mentang ada terapi makanya gorengan kayak gitu. Apanya? Justru itu makanya, itu masalahnya. Jadi lama efeknya. Tapi bapak itu rambutnya tumbuh loh. Dia dari kotak klimis itu kan, dari kompuser itu. Kan rambutnya cuma doang nih. Terus istrinya bilang, itu bapak rambutnya udah mulai tumbuh. Tapi yang dibuka, ya tumbuh baru-baru gitu harus. Waduh umurnya pak, itu sampai 50-60 kali. 50-60. Udah dia ada perkembangan di situ lagi. Oke. Nah kemarin kita bahas apa ingat gak? Hari Sabtu apa? Waduh Oksigen. Apa? Oksigen apa? Kita main bahas yang makanan lagi. Apa kesehatan mahal ya? Kalau kita berobat tuh mahal. Nah sebetulnya Jumat kemarin itu kan Mr. Jack udah janji mau bahas diabetes kan? Belum. Soalnya hari Sabtu kemarin beliau sibuk ya. Hari Minggu libur, hari Senin tadi pagi seharian dia sibuk baru ngomong sekarang di luar. Jadi ngomongin diabetesnya besok ya Bapak Ibu ya. Yang mau dengerin masalah diabetes dari beliau bisa datang besok. Nah, jangan bolong ya, kalau hujan datang aja. Tahu kan kalau hujan ada efek lebih bagus kan? Iya. Apa? Bukan kan? Yang negatifnya lebih banyak. Ini ketika hujan. Terutama kalau habis hujan tuh yang negatifnya banyak sekali. Jadi kalau habis hujan efek terapi bisa kali 2. Nah kita terakhir ngomong waktu masih hadap sana nih. Masih hadap sana, belum hadap sini. Udah lama banget kita ngomong itu, udah lama banget.
Pak ini tahu sih. Orang lama soalnya. Nah, tapi yang baru-baru mungkin belum tahu. Kalau hujan efeknya jauh lebih bagus. Bapak, seneng ya? Hati-hati Bapak cek kena tembok. Nah, sama sepi ya, jadi enak sekali. Nah, hari ini kita lagi mau ngomongin hal yang sering ditanyakan dari teman-teman semua ya. Itu perusahaan apa ya? Kantornya di mana? Pusatnya di mana? Apakah legit atau bohong-bohongan ya? Takutnya barang bohong-bohongan kita di sini. Nah, kita hari ini akan ngomongin company profile kita lah ya. Kita ini perusahaan apa, namanya apa, berdiri di mana, berapa lama udah berjalan. Nah, jadi di sini ada tulisan lebih dari 1 juta orang sudah merasakan terapi listrik potensial. Jadi karena kami udah 23 tahun ya, di Malaysia itu paling lama ya. Di Indonesia kita baru setahun, di Brunei juga udah agak lama, di Singapura juga udah agak lama, terakhir mah paling baru di Indonesia. Nextnya dia akan coba dicek di kota di negara lain kayak Filipina, Thailand gitu. Nah, kita 23 tahun udah banyak banget orang yang terbantu sampai 1 juta orang, membernya udah 1 juta orang ya. Nah, jadi nama perusahaan kita itu UDS Health Farm, SDN DHD, Sendirian Health, maksudnya PT. Kalau di Malaysia dia SDN DHD itu PT maksudnya ya. PT UDS Health Farm itu kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia agak beda dikit nanti namanya. Ya, dia pusatnya ada di IOI Boulevard ya, di Puchong, di Selangor ya. Jadi kalau kayak gini tempatnya. Nah, kantor kita itu yang di lantai paling atas, bawahnya 1, bawahnya 2. Ini punya kita semuanya. Nah, yang ini mau dibeli tidak dikasih beli ya, karena masih dipakai juga. Paling bawah baru buka roti, enak rotinya. Nah, ada yang mau mampir sana, mampir ke bawah, enak rotinya. Nah, kita pakai yang di atas itu lah. Kami semua tuh trainingnya di sini. Kami training staff di sini. Ya, baru banyak berguguran ya, banyak yang keluar sendiri karena nggak kuat sama trainingnya. Ya. Kami sini yang terpilih. Itulah. Ini kantor kita di sini. Di sini ada mall, namanya Mall IOI. Persis depannya ada airnya juga. Jadi dulu kami kalau training di sini malamnya ke mall, cari makan murah di sana. Air kan ada tipisan gitu. Nah ini ada bos kita di sini. Bos kita yang ini. Nah yang ini waktu masih muda dulu ya. Itu mungkin sekitar 15-18 tahun yang lalu, udah lama sekali. Beliau ini saking susahnya sering dipanggil sama datuk-datuk di sana, menteri kesehatan, menteri-menteri lainnya. Ya karena dia susah berat untuk memasarkan produk kesehatan. Ya, dia utamanya di bagian tidur. Dia fokusnya di tidur. Jadi kita tahu kalau orang yang susah tidur itu biasa penyakitnya macam-macam. Apalagi dari muda ada asam begadang. Wah itu akumulasi cepat banget buruknya. Nah, dia ini bisa bikin terapi yang bisa kamar tidur, sehingga dia sering sampai dipanggil kemana-mana lah. Dia sering bikin seminar juga, ya. Oke. Nah ini kantor kita nih. Ini yang di Malaysia tadi, dalamnya seperti ini kurang lebih. Nah kita juga ada di Singapura, di Taiwan juga ada, dan di Indonesia juga ada. Ini ada di dekat Madison Square Central Park. Ya di ruko-ruko itulah, di Madison Square. Ini dekatnya Amway. Kalau tahu ruko Amway ya itu dekat situ lah. Nah kantor kita itu jadi satu sama M Life. Jadi M Life itu satu perusahaan sama kita, cuma beda PT, bosnya sama. Nah M itu yaitu kayak MLM-nya, cuma di sini kita retailnya. Kita nggak ada MLM sama sekali di sini. Makanya kalau sini teman saya beli dapat komisi nggak? Nggak dapat ya di sini. Ini retail semua full ya. Namanya PT Murni Ino Kesehatan. Ya, jadi kalau misalkan ada apa-apa, misalnya udah beli mesinnya, udah nggak ada kita di sini, kita udah mungkin 10 tahun kita udah resign ya, boleh ke sini. Nah, bisa tanya ke dia untuk klaim-klaim garasi atau apa namanya perbaikan atau apapun. Nanya apa-apa di sini bisa. Dan di lantai 2-nya atas ini semua office-nya dia semua. Nah ini kita punya gedungnya ya, kita nggak sewa sama sekali, kita udah beli dari 10 tahun yang lalu. Jadi kita nggak mungkin kabur ya. Nanya nih, kantornya di mana? Nah di sini kantornya. Nah, aman ya, aman sekali. Kalau ini ya di kantor di Brunei ya, di Brunei kita juga ada centernya. Oh ya, satu lagi ya, di sini nggak ada showroom kayak gini ya, nggak ada tempat terapi gini, nggak ada. Dia cuma office aja full. Nah jadi nggak bisa terapi di sini. Ya, kalau mau pesan mungkin bisa, cuma harganya bukan harga promo, beda. Nah ini kantor Brunei-nya, kalau punya teman di Brunei, alamatnya bisa dicek ya, ke sini aja. Nah itu ada tempat showroomnya di lantai 2-nya. Nah lantai 2 memang agak susah buat teman-teman yang pakai tongkat, yang harus dipapah mungkin agak sulit ya. Tapi katanya manajer sana malah hal yang bagus. Kenapa? Soalnya setelah sebulan 2 bulan 3 bulan terapi ada perbaikan, mereka bisa datang sendiri. Sampai sering di video ini sama keluarganya sama stafnya juga. Oh ternyata setelah 2 bulan 3 bulan bisa naik sendiri sekarang. Nah
ada bagusnya juga kan, gratis juga. Cuma yang pertamanya susah, ada kedua soalnya. Nah ini bos kita ya, bos kami itu namanya Mr. Liu Munyi ya, Liu Munyi. Mukanya nggak beda jauh sama di foto 18 tahun yang lalu. Mungkin karena sering duduk terapi setiap hari ya, nah, bisa juga atau dia tiap hari atau enggak, saya sudah belum nanya. Nah dia yang membuat tipe kayak gini, yang terapi yang gratis ini dia yang memutuskan. Jadi dia ingin bikin terapinya bisa dipakai semua orang. Nanti kalau ada yang mau beli ya beli aja, enggak juga apa-apa. Ya bisa dibilang setengah amal. Makanya dulu waktu orang-orang pertama kali terapi di sini, kok gratis gitu kan? Kok bisa gratis ya? Ya karena dia ingin bikinnya separuh amal memang gitu aja. Kalau yang mau beli aja monggo, enggak juga apa-apa. Gitu bilang gitu ya. Nah ini orangnya nih, dia bisa mau menyebarkan terapi elektrik potensial di Malaysia. Dia yang pertama soalnya. Dia masukin barang elektrik potensial pertama tuh dia. Dia yang nyebarin, dia yang ngedein juga. Makanya kita tuh yang pertama di Malaysia sebetulnya. Nah ini di tahun 2003 ketika presiden kita ini masukin elektrik potensial ini, itu booming banget di Malaysia. Sampai saking boomingnya, saking ramenya orang ini ngantrinya sampai kayak gini. Oh udah rusuh banget. Kalau kita ngantrinya satu baris kan, ya kalau ada yang nakal ya dia lompat terus berantem lah gitu lah. Coba aja cek di jam 8 sih ada yang berantem, ada yang dari samping masuk. Ini lapis aja nggak cuma satu nih, berlapis-lapis nih, kayak buffer ya. Lapis-lapis, wah banyak banget. Tapi dia tuh biasa tempatnya gede. Kalau kita ini paling mini ya, ini cuma 40 orang ya. Biasanya mereka bisa masuk minimal 70-80 orang sekali masuk terapi. 18 sesi, kaliin aja setiap hari. Cabangnya 36 di Malaysia. Nah kaliin lagi lah itu berapa? Sehari segitu. Nah sebulan nggak tahu berapa, banyak ya. Nah saking ramenya, saking hebohnya, sampai diliput di koran. Kalau di sini kita belum masuk Kompas, belum. Kalau ada saya kasih tahu nanti, saya tempel sini masuk Kompas. Kita belum. Jadi ini artinya ada yang bisa baca nggak? Nah, saya juga bisa. Intinya, terapinya bagus banget ya, kayak gitulah. Saya nggak tahu ya. Tapi nggak tahu kan? Gak ada yang tahu juga kan? Ya udah, nggak tahu saya bohong juga kan. Nah ini alatnya dulu warnanya hitam gini nih, yang versi lama masih hitam. Nah, elektrik potensial juga. Nah ini ada yang bilang apa ini nggak tahu saya. Yang ini rambutnya jadi tumbuh lagi, yang penting jadi kita lebih yang terus tumbuh lagi. Kita juga mulai buat testimoni kayak gini ya. Ada lagi yang dari nggak bisa jalan pakai kursi roda jadi bisa jalan. Nah ini masuk orang juga. Nah saking banyaknya perubahan banyak banget. Ini tolong dibaca sendiri lah, saya nggak ngerti kecilnya apa. Pokoknya bagus ya pokoknya saat masuk koran ya. Nah inilah saking banyaknya orang yang pakai sama di mana-mana meledak sampai sekolah. Jadi pokoknya kita yang pertama dulu soalnya. Jadi namanya yang pertama pasti orang penasaran ini apaan gitu kan. Nanti potensial apaan disetrum bisa lebih sehat. Aneh sekali gitu kan. Kalau saya lihat di sini juga kadang-kadang banyak masalah unik yang nggak bisa diselesaikan oleh dokter. Ada orang dapat dokter ke fisioterapi, ke akupuntur, ke dukun, pasti nggak bisa beres. Ada yang ke dukun, ada benar ada. Nggak beres. Begitu sampai di sini, masalahnya membaik. Ada kayak gitu ada. Ada yang dokter bilang ini nggak ada apa-apa, normal-normal aja, tapi badannya nggak enak. Setelah kesini baru enakan. Ada. Jadi dokter nggak bisa detect lah. Menurut dia tuh badannya normal. Hasilnya normal, tapi dia merasa nggak nyaman. Setelah kesini jadi nyaman. Nah mungkin karena itulah dia meledak lah. Makin banyak orang yang ingin coba. Di tahun 2004 perusahaan kita bekerja sama dengan pihak Jepang, terutama bagian pabriknya itu untuk memperkenalkan terapi potensial listrik di Asia, khususnya di Asia Tenggara dulu ya. Nah ini karena kita ramai banget tadi kayak saya masuk koran tadi, saking banyaknya peminat animonya gede, dia ekspansinya pun cepat ya. Banyak sekali cabang, kita bisa sampai 36 kalau nggak salah di sana. Sampai kita dinobatkan sebagai largest electric potential therapy company in Malaysia, perusahaan yang pertama dan terbesar di Malaysia untuk ngurusin electric potential terapi yang seperti inilah. Sampai dia masuk di Malaysia Book of Records, kayak muringnya Malaysia lah, ya, sampai masuk kayak gitu. Tadi nggak main-main lah, kita emang kebetulan bagus. Nah ini 36 cabang. Dan ini pindah-pindah, banyak ya 36 cabang. Staffnya juga banyak. Kalau waktu kita ke Malaysia ketemu staffnya UBS, kita cuma seupil ya, cuma dikit. Kita cuma nggak sampai 10 orang dan di sana udah banyak sekali pelayan di sana. Ramai banget.
Oke, jadi alat kita ini udah melewati beberapa generasi ya, generasi. Yang pertama kayak di koran tuh yang warna hitam ya, kita masukin di Malaysia pertama kayak ini. Ya ini nggak masuk Malaysia. Yang masuk Malaysia pertama tahun 2003 namanya Dr. Tron. Nah nextnya tahun 2007 dia ada pembaharuan model, jadi seperti ini ya. Di 2012 nih mata kemudian kita bikin lagi yang baru kayak dispenser gitu bentuknya. Nah cuma bertahan 3 tahun kita buat yang baru lagi, kita sempurnakan dengan nama Alpha Terra yang kita pakai sekarang. Ini yang paling baru, yang paling canggih yang kita punya ya. Nah dan lewat beberapa generasi lah. Sebenarnya beberapa orang Indonesia ada yang punya ginian juga nih, yang orang-orang lama. Dia bawa dari Malaysia ke Indonesia karena dulu nggak masuk Indonesia sama sekali. Jadi ada yang punya Dototron ini, ada beberapa saya ketemu orangnya. Nah, saya juga pernah pakai Dototron, udah lama tapi. Nah, ini versi terbarunya kita Alpha Terra. Gitu. Nah ini peringatan 20 tahun berdirinya perusahaan. Nah ini bosnya di sini, Mr. Jack belum ada di sini. Harusnya dia udah ada 10 tahun dia kerja di sini soalnya. Harusnya udah ada, mungkin dia di belakang kamera di sini jebret, nah saya nggak tahu. Harusnya dia dari sini. Ya foto mungkin ya, ada di sini kan nggak ada. Kemarin saya udah dengar, udah lama ini. Nah ini ada testimoni teman-teman kita yang udah pernah pakai terapi potensial, terapi seperti ini yang bos kita, yang perusahaan kita selenggarakan lah, ya dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei lah. Karena kita kan sebelum ini ada di sana. Indonesia termasuk yang paling baru lah, setahun terakhir aja. Nah kita tonton aja, soalnya masalahnya yang disampaikan di situ macam-macam, dari yang biasa sampai nggak biasa lah. Tonton aja. 定位疗法源于二手采光，从发痒到扎根。 It helps to reduce the pain during my chemo. During my follow-up, doctor was telling me, 也能塑形，脸自然精神饱满。 I was so good for more than 10 years. Concentrating on natural potential therapy, my sleep has improved and I sleep right for the next morning. Oke, bagus nggak Bapak Ibu? Macam-macam ya? Lebih tepuk tangan satu. Macam-macam masalahnya, dari yang berdarah mulu di bagian rektum sama bagian private-nya, akhirnya beres. Ada yang obatnya jadi 20 biji karena penyebatannya macam-macam ya. Jadi nggak minum obat lagi, tapi terapi betul 5 tahun. Ada yang suka tiba-tiba pingsan di jalan ya, ngeri banget ya. Tiba-tiba pingsan gimana tuh? Akhirnya dia nggak pingsan lagi ya, sadar terus selama 6 tahun ya. Nah, yang insomnia 10 tahun jadi nggak insom lagi. Kalau itu kita udah banyak testimoni di sini ya, udah macam-macam lah. Jadi sebenarnya masih banyak lagi, cuma kadang-kadang orang nggak mau ngomong aja. Banyak ya, udah banyak banget ya. Nah, jadi itulah yang kita bisa bantu dengan terapi elektrik potensial. Yang kadang-kadang dokter itu udah mentok, tapi kita masih bisa lah. Masalahnya orang itu mau coba atau enggak. Nah kalau zaman dulu waktu pertama-tama orang nggak ada mau coba, nggak ada, kita tawarin, kata-katain kita. Bohongan ini, bohongan ya. Setelah kami baru dia datang tuh, wah, kayaknya bagus ya, iya. Nah kita bisa bantu lah. Makanya kalau nggak coba kita nggak tahu. Nah masalahnya macam-macam yang kita bantu. Oke, jadi di sini ada sebuah convention sebetulnya. Kita sering adakan kok di luar negeri. Soalnya kita udah lama kan di sana kan, udah tahunan lah, udah 20 tahun. Di dunia juga udah lama, makanya dia dibuat juga di sana. Dia perusahaan akan mendatangkan banyak dokter dan ahli kesehatan untuk sharing di sana, buat informasi soal kesehatan ya. Jadi kita nggak jual, tapi kita informasikan kesehatan. Nah, siapa tahu kalau udah ramai sini, siapa tahu kita akan buka juga ya di sini. Tapi nggak tahu, mungkin nggak tahu ini ya. Mungkin setelah 2 tahun lagi udah ramai, cabangnya mulai banyak. Nah, kita mungkin akan buat juga ya. Nah, di sini juga kita ada rencana buka cabang lagi di kota lain, cuma saya nggak tahu di mana. Banyak sih di Medan, mungkin ada di Medan, Surabaya gitu. Bandung kayaknya terlalu dekat, kayaknya enggak di Bandung. Ibu orang Bandung ya? Bandung belum ada wacana ke sana. Nah, paling di Medan atau Surabaya kalau nggak salah. Gitu. Apa tahu kalau udah ramai banget, nah, boleh lah. Kalau di Malaysia udah di mana-mana kan cabangnya udah 36 cabang. Udah banyak sekali. Nah ini lebih daripada 60.000 customer yang udah membeli Alpha Terra. Jadi potensial ini terbantu ya, sama 23 tahun udah banyak banget orang yang pakai dan beli di rumah. Nah dipakai ke satu keluarga lah supaya perkembangannya jauh lebih cepat. Bisa dipakai semuanya, tetangga pun boleh pakai kalau anda ikhlas ya. Kalau anda ikhlas, kalau ikhlas jangan.
Itu tuman ya, kalau dikasih sekali makanya tuman biasanya. Datang 12 malam saya mau terapi nggak bisa tidur, susah lah Anda ya. Nah ini pabriknya yang membuat Alfatera ya. Jadi dia tuh di kota Fujieda, prefektur Shizuoka. Ya, kalau tahu Gunung Fuji, nah kota ini di kaki Gunung Fuji. Ya, kalau mau mampir silahkan, tapi saya nggak tahu boleh masuk atau enggak ya. Nah ini sejarahnya lah, Alfatera dibuatnya bagaimana. Dia dapat sertifikatnya kapan ya, dia udah dapat sertifikasi medis dimulai dari tahun 1964 lah dia mulai sampai sekarang udah dapat sertifikasi macam-macam dan udah mulai membantu banyak orang lah di sini. Dan keselamatan yang utama ya, kenapa? Karena kita terapi maunya yang aman-aman aja. Sampai ada kita datangin customer, dia nanya, ini kalau saya terapi megang HP-nya rusak nggak? Terus saya pernah terapi kayak gini, HP saya rusak. Ada, saya juga baru tahu bisa rusakin HP gitu kan. Di sini aman, saya sering main HP di sini aman ya. Kecuali sambil ngecas kesetrum, saya udah pernah juga. Ya, jangan ngecas ini ambil terapi jangan. Laptop juga aman, HP aman, jam tangan semua aman, nggak ada masalah ya. Nah ini video soal pabrik kita, pembuatannya pakai tangan ya. Tapi kita lihat dulu aja videonya. Itu Gunung Fuji, kakinya, nah itu kotanya di sini. Pabrik kita di sini. Pembuatannya semua pakai tangan, handmade, nggak ada yang pakai mesin perakitannya. Setiap kali dia masukin komponen dia akan cek komponen lagi, cek masukin komponen lagi, dia cek lagi. Nggak tahu kalau barang dibuat dengan tangan biasanya lebih mahal ya. Kayak roti juga, saya roti sama buatan orang sini ya, bisa lebih mahal orang sini lah gitu kan. Lebih enak di sini juga. Jam tangan juga sama, jam tangan jaket kayak Patek Philippe itu sebenarnya pakai tangan ya. Makanya eksklusif dan mahal. Nah makanya Alfatera ini harganya nggak murah Bapak Ibu. Dibuatnya satu-satu, nanti kalau udah orderan ngumpul dia kirim build up dari sana. Kita nggak rakit di sini atau Malaysia, nggak, dikirim langsung dari sini. Oke, kayak nanya takutnya dirakit di Malaysia, nggak, kita rakit di Malaysia. Ya itulah pembuatan rakitan Alfatera, semuanya manual. Oke, jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada yang pesan gitu kan, kita kan ada soal pesan ya. Depositnya itu kan kita mulai ambil deposit itu hari ini sampai Rabu besok ya. Harganya mungkin udah tahu 175 juta, tapi udah tahu 10 juta karena ada kemerdekaan RI ya. Untuk yang kali ini hingga 165 juta. Dapatnya apa aja? Dapatnya ini Alfateranya. Ada ini pet hitam yang di sini yang kita dudukin. Ini ada sarungnya makanya abu-abu. Ini insulator di kaki supaya nggak jatuh. Kalau kita kan pakai puzzle, nah kita kasih insulator seperti itu. Nah ini ada juga dragon chair-nya juga dapat ya. Agak gede tampaknya, dipastikan masuk rumah atau masuk apartemen. Gitu ya. Dapatnya kayak gini. Ya ini pengirimannya nanti kalau misalkan udah lunas semua sekitar 2-4 minggu, tergantung custom. Kalau customnya rewel ya mungkin 4 minggu. Kalau misalkan nggak rewel ya 2 minggu ya. Nanti kita anterin ke rumah Bapak Ibu satu persatu. Yang kita bisa masuk pakai Grab ya. Cuma kalau luar kota ya kita kirim pakai paket ya. Kalau di sini garansi 3 tahun. 3 tahun kalau apa nanti kontak kita aja. Kontak kita aja, orang sini aja. Nanti kita bantu perbaikin. Kalau misalkan rusak parah kita akan tukar bantuan. Jadi kita kasih yang baru. Selama diperbaiki, misalkan dikirim ke Malaysia diperbaiki, kita kalau ada unit penggantinya kita kasih pinjam dulu. Ya Pak Bayu masih bisa terapi, belum masih diperbaiki. Oke, nah ini paten utama kita udah jelasin kemarin ya. Panjang lebar selama 3 hari kita ngomongin ini doang. Keselamatan, 2 hati kita pakai 4 orang, 1 orang semua sama aja dapatnya.
3 warna merah, kuning, biru sama 4 mode konversi. Kalau kita gabungin bisa pakai perawatan spesifik tergantung kita mau improve yang mana, itu bebas. Tuh ada, dan ini sertifikasi juga udah diinfokan sama Mr. Jack beberapa hari yang lalu. Ini kita ada ISO, itu maksudnya standar kelayakan lah, kita standar alat medis. Ada juga sertifikasi dari institut ini, itu menyatakan kalau kita udah uji klinisnya lewat, udah oke. Dan akan diupdate sekitar berapa tahun sekali, kita ada terus ya. Ada lagi yang penting adalah JET. SJET ini dia kayak sertifikasi di Jepang lah. Dia unik, dia harus punya ini kalau mau aman. Ya dia electrical safety dan environment technology laboratory, maksudnya kalau kita pakai itu aman ya, elektroniknya sangat aman kalau dipakai, nggak ada resiko sama sekali ya, aman sekali. Kalau udah ada ini biasanya aman Bapak Ibu, nggak usah bingung, nggak usah khawatir ya, pasti aman punya kalau pakai ini. Oke, jadi saya mau bilang sebenarnya MOSFET itu nggak mahal Bapak Ibu, kalau belum sakit ya. Kalau kita tahu dari muda kita rawat itu sebenarnya nggak mahal, kita bisa jauh-jauh hari kita persiapkan. Cuma masalahnya kan orang sadarnya ketika udah tepar, udah sakit dan macam-macam, waduh tahu gitu saya gini lah. Nah itu baru jadinya mahal, obatnya mahal, perawatannya mahal, kemana-mana mahal, mau cek harus ke Pinang dan sebagainya mahal. Nah tapi kalau misalkan kita udah jaga dari dulu, ya seharusnya pasti lebih murah ya. Sakitnya paling juga enteng-enteng paling encok gitu doang kan, masuk angin, kerokan beres kayak gitu kan murah. Kalau udah kayak sakit kejepit lah ya kan, kolesterol dan menahun ya kan, masalah kejepit sini tangannya apa itu nggak berat, bisa aja nggak mahal. Jadi di sini sebetulnya kan kita terapi di sini kan setiap hari datang ke sini, udah ngantri lama-lama, hujan-hujan bela-belain ke sini, bawa custom lagi, seru juga. Kita tiap hari ke sini ya, kita juga bantu Bapak Ibu dari jam 8 sampai jam 8 datang ke sini supaya kita itu kan kita mau bersama-sama mencapai tujuan apa Bapak Ibu? Kita pengen punya badan yang sehat, mentalnya kuat, panjang umur sampai 100. Amin. Nah. Ini tugas